Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Ada wacana untuk menerapkan cukai pada produk pangan olahan bernatrium atau snack bermicin dalam kemasan. Pengenaan cukai ini berkaitan dengan penyakit tidak menular berbahaya yang bisa disebabkan oleh konsumsi berlebihan dari natrium atau micin ini, seperti salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai wacana menerapkan cukai untuk snack kemasan bermicin ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Masih kami buka juga ya Businessman Opinion lewat WhatsApp group nih. Anda bisa join dengan cara ketik join dan sebutkan kota Anda. Kirim ke 0816-924-924. Ketik join dan kota Anda kirim ke 0816-924-924. Ya, kenapa nggak dipajakin langsung ke sumbernya? Berarti itu kan sama kayak dianggap itu makanan beracun dong ya, kayak nikotin gitu loh. Nah, apakah kita sama sekali kalau nggak konsumsi garam atau ya garam kan ya ini bahasanya itu baik buat kesehatan, justru nggak boleh juga kan? Harus ada konsumsi kan? Nah, ini mau diperlakukan itu sama seperti nikotin atau gimana gitu loh? Karena saya merasa kayak kalau misalnya kita beli satu minuman yang energi drink atau apa, kita nggak habisin semua. Apakah kita bisa melebihi ambang batas misalnya gula atau apa gitu? Kan nggak juga gitu loh. Cuman makanya nih saya agak bingung sebenarnya kalau mau ngomong kesehatan, itu banyak sih yang makanan kita yang nggak sehat gitu loh. Dan yang makanan yang di minimarket, supermarket itu kan semua udah lulus BPOM juga. Jadi ini makanan yang dianggap apa gitu loh, sehat atau enggak. Jadi kan bikin orang bingung, lolos tapi dikenai cukai juga. Aneh gitu ya. Udah itu kita ngomong juga, pemerintah juga apa? Kan ada PAM kan, ada PAM gitu. Airnya bisa diminum nggak? Ada nggak yang kalau nggak kepaksa dia minum air masak dari situ? Kan masih beli kan air galonan gitu. Dia aja sendiri masih bikin air yang nggak sehat gitu. Harusnya dicukain juga dong. Jadi kalau mau ngomong soal sehat itu mahal, Manita. Semua itu harus organik. Kedelai aja sekarang kan ada yang GMO tuh. Kalau di luar negeri itu dia ada tulisannya, dia harus tulis ini produk GMO. Itu nggak sehat juga. Telur harus organik, semua daging juga harus organik. Itu kalau mau ngomong sehat gitu ya. Jadi bukan cuma ngambil salah satu aja buat dipajakin gitu loh. Nah, makanya konsepnya ini kayaknya pilih-pilih kasih gitu loh menurut saya. Kalau mau sehat, banyak yang nggak sehat sebenarnya gitu, Manita. Ya, jadi kan 2-3 hari lalu kayaknya sempat disinggung ada anjing, ada kutu anjing ya kan. Jadi sepertinya begitu ya, ini salah satu contoh kebijakan kutu ya kan. Jadi anjing yang ntar mati, kutunya banyak gitu. Akhirnya perusahaannya mati. Contohnya kan banyak yang udah mau kolaps kan, kayak rokok. Ya kan, akhirnya nanti jadi lapangan kerjanya banyak yang di PHK lagi. Jadi buat apa fungsinya BP POM itu ya kan? Jadi sepertinya pemerintah nih udah hopeless ya bikin kebijakan, apalagi mau cari uang nih ya kan, apalagi yang mau dipajakin lagi nih ya kan. Ya udah itu aja mungkin kira-kira begitu. Jadi udah nggak duitnya. Udah kiri harus cari potensi lain, betul nggak Anita? Namanya udah kiri, jadi micin yang paling banyak orang makan, ya nggak? Rokok udah sampai mau bangkrut, micin belum, ya nggak? Sekarang gini, kalau dia bikin terapin, katakanlah berhasil, padahal enggak. Rokok aja buktinya perokok masih banyak, ya enggak?
pabrik yang tutup karena ilegalnya banyak rokoknya, ya nggak bayar pajak. Perusahaan omsetnya turun, jebret, pengangguran deh, PHK deh. Ini lucu-lucuan aja sebenarnya. Kalau jadi pejabat tuh enak, Anita. Mau bikin apa nggak usah mikir dulu. Pokoknya bom dulu, hajar dulu, ya nggak. Nah sekarang contoh tadi dicolek sama Pak Teddy. Kedelai yang kita impor dari Amerika itu GMO. Sama pemerintah biar masuknya dihapus, nol tuh, nggak dipajakin toh. Nggak kena cukai itu, ya nggak, bebas, nol. Jadi rakyatnya biar makan tempe sama tahu GMO. Ujungnya sama aja, ya nggak. Seolah-olah berbuat hal baik, tetapi sebenarnya kacau. Menurut saya, vicin, garam, gula itu samalah. Kalau kebanyakan ya menjadi penyakit gitu. Apa nanti garam sama gula juga mau dipajakin gitu. Gitu aja, makasih ya. Artinya begini, itu pengen banget nyampein. Ini kan dia naik, dia perlu masyarakat buat milih dia. Artinya satu vote, satu rakyat itu penting buat ada di kepengennya dia lah. Sekarang udah kejadian nih. Dan yang lucu, yang milih kenapa jadi korban gitu. Peraturan aja dia buat. Hal-hal pemerintah dari dulu juga ada kebijakan juga main aja, suka-suka dia. Apalah artinya ini pemerintah daerah sampai ke tingkat bawah? Kenapa nggak ada edukasi? Kenapa nggak ada sosialisasi? Orang jadi multitafsir semuanya. Orang jadi ngarang-ngarang cerita. Orang jadi suka-suka dia mau beropini apa. Karena gitu, yang kita bisa ngomong aja di sini, kok kita aja masih simpang siur. Masih akhirnya ya narasi macam-macam. Kan bisa sesat juga kalau orang yang dengar, orang yang setengah-setengah pahamnya lah. Nah, pemerintah tuh gimana? Yang disebut pemerintah ke daerah tuh ada RT juga, itu kemana? Hari gini udah eranya digital, kenapa nggak nyampe buat sosialisasi? Kita mau naikin pajak, ini alasannya, ini kajiannya, ini manfaatnya. Coba disampaikan deh. Simpang siur sih memang betul ya. Jadi kan kita masing-masing kan melihat dari perspektif yang berbeda ya. Kalau ibu sih kalau dibilang hipertensi sih menurut ibu nggak juga ya. Yang lebih hipertensi itu kan sebenarnya garam. Meskipun antara MSG dan garam ya beti ya, alias beda tipis gitu. Dan betul sekali bahwa kalau hanya dengan konsumsi berlebihan saja yang akan menimbulkan masalah. Kalau selama konsumsinya secara normal ya tidak akan terjadi apa-apa kan. Makanya tuh dianjurkan tuh apapun yang kita konsumsi, kalau yang ternyata kurang sehat gitu ya, salah satunya dengan berolahraga gitu loh. Jadi kan ada pembakaran kalori. Nah masalahnya kan zaman sekarang kan jarang, apalagi anak-anak sekarang ya enggak, yang olahraganya kan jarinya. Dan mengenai cukai ini ya, ibu sih setuju ya sama Dede Tony ya. Memang pengertiannya ya jadi salah kaprah gitu loh. Tapi kalau dibilang negara kere butuh uang, halo, itu korupsi lah yang paling banyak. Itu duitnya kemana? Itu sebenarnya cukup. Sekarang gini loh, mau berapa uang? Sampai satu dunia juga kalau ditilep semuanya, ya enggak? Pemerintah, pejabat kita tuh sekarang makin sontoloyo menjalankan tugas, enggak? Kenapa saya paling ngomong? Tadi kan Gubernur DKI kan Kafrinai kan, benar nggak? Itu nggak masuk akal, benar nggak? Jadi mereka mengkasih peraturan nggak mikir dua kali. Kata orang tua, kalau pejabat yang tinggi manusia pintar ya, dia mengeluarkan sesuatu
dia mesti otak kecil proses dulu, transfer ke otak gede, baru dia ngomong, benar nggak? Jadi itu mana mungkin sih, benar nggak? Orang daerah situ itu bisnis, mana bisa sih kan mereka tuh soal mereka tuh gimana ya, pinter gitu, kayak dulu kan ya nggak, apa perpustakaan malam ya nggak, siapa yang baca, emang setan ya mereka tuh ya. Tengah malam di hutan ya nggak, kota tengah malam tinggal di itu taman. Aduh, kadang-kadang saya pejabat kita tuh nggak, seperti OJK, KP semua. Saya sih bukan menghina ya Dewas, tapi kadang-kadang mereka menurut suatu peraturan itu mikir dulu, benar tuh ya. Benar dong, saya nggak jelekin bangsa kita tuh pintar. Mereka tuh bukan apa toh. Kalau memang mereka memikirkan kesejahteraan rakyat, itu ditutup, micin nggak boleh, benar nggak? Itu baru benar. Mereka nggak usah korupsi uang rakyat. Itu uang rakyat kesejahteraan, bikin masuk sore nggak? Kasih uang gratis apa? Mereka itu baru benar, itu nggak usah korupsi, benar tuh ya. Ini mereka tuh nggak mikir kadang-kadang. Sebenarnya kalau saya nilai sih mereka hanya minta uang tutup mulut dong toh. Benar nggak? Minta uang tutup mulut. Itu micin kan dulu yang bikin kan insinyur Jepang, dia menciptakan itu, dia nggak masalah kita makan nggak tuh banyak, itu hanya penyedap rasa tuh, bener nggak? Cuma pejabat kita tuh kadang-kadang ya kasih peraturan tuh nggak mikir. Saya sih ya minta uang tutup mulut deh tuh, bener nggak? Nggak ada benernya tuh, ya nggak masuk akal lah gitu deh. Ya jadi tadi dari Pak Yangsen ada benarnya juga. Nah kalau kita lihat kan salah satu pendapatan negara ini dari cukai rokok ya, salah satu paling besar ya Pak ya. Nah rokok ini juga salah satu penyumbang penyakit di masyarakat, termasuk seperti kanker paru-paru ya, atau penyakit turunan lainnya. Nah kalau untuk micin ini apa tadi, penyedap rasa ya mungkin ya, apa berkarbonasi gitu ya. Nah, itu apakah sudah ada datanya bahwa itu salah satu penyebab penyakit seperti darah, hipertensi ya, jantung dan lain sebagainya. Nah, nanti ujung-ujungnya kan harga di pasar yang naik. Tentu si produsen atau manufacturing itu akan membebankan ke end user, ke customer kan ujung-ujungnya. Jadi kembali lagi harga di pasar yang naik, yang tentu biaya itu akan ditarik dari masyarakat. Nah, kalau dia memproduksi yang mengandung bahan tadi, tentu si pemerintah akan menarik cukai. Ada beban kos lagi kan. Nah, beban kos ini saya yakin akan dibebankan ke masyarakat juga. Bisa saja ini negara kita sudah bingung untuk mendapatkan pemasukan kali ya. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir tidak setujulah. Masa penyedap rasa kena cukai? Apakah sudah ada studi banding juga ke negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina dan lain-lain gitu ya? Itu mungkin Pak yang harus dikaji oleh pemerintah. Makasih Pak. Ya saya pikir ini bisa diduga ya akal-akalan dari Sri Mulyani, Kementerian Keuangan. Karena beberapa kali Kementerian Keuangan ini sangat lihai ya. Mungkin dia punya konsultan yang bisa menggunakan social engineering, psikologi sosial untuk mencari celah dalam mengintensifikasi dan mendiversifikasi pajak. Bahkan hal-hal yang lain dalam kebijakan fiskal seperti yang terjadi pada tanggal sekitar 24 Desember tahun 2022. Waktu harga solar dan BBM naik itu kan Bu Sri bahkan membenturkan antar masyarakat Indonesia ya, dengan mengatakan bahwa subsidi itu salah sasaran. Lihat tuh orang kaya dan orang menengah terkapar gitu. Padahal dengan kebijakan itu akhirnya yang menengah juga terkapar juga gitu. Karena di Indonesia sebenarnya tidak ada miskin dan kaya secara hitam dan putih. Ekonomi itu sangat abu-abu perubahannya. Nah, sama seperti saat ini, kalau itikat dari Sri Mulyani adalah untuk kesehatan masyarakat, maka yang harus yang dilakukan itu adalah satu sosialisasi yang sangat kuat dari Kementerian Kesehatan maupun pengawasan dari Balai POM dan juga pengawasan dari Kementerian Perdagangan atas kualitas produk-produk micin ini, produk snack bermicin dan seterusnya, agar masyarakat itu paham dampak bahayanya micin, apa-apa saja yang ada micin dan seterusnya gitu ya, termasuk gula dan micin dan natrium tadi.
Yang kedua, tentu memberi label dan juga memberi kesadaran melalui asosiasi-asosiasi supermarket, asosiasi pasar, dan seterusnya. Karena memang rakyat Indonesia, terutama anak-anak, harus dilindungi dari penyakit berbahaya seperti darah tinggi ataupun gagal ginjal. Namun jangan ambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi dengan menggunakan social engineering, pretext bahwa natrium, gula itu berbahaya bagi rakyat, maka dikasih pajak. Jadi dia gunakan social chaotic issue itu untuk keuntungan penambahan keuangan negara. Padahal caranya supaya negara jangan minus pengeluarannya sederhana, Bu. Ibu kurangi semaksimal mungkin semua spending government. Wong Presiden udah sarankan Ibu untuk 700 triliun penghematan kok. Dan per year to date sampai dengan Juli ini mungkin penghematan baru 300 triliun. 400 triliun lagi ya harus di-cut dari belanja pemerintah. Jadi kalau gaji Anda 10 juta ya jangan gaya hidup 12 juta, akan minus 2 juta. Terus gelagapan sana sini untuk nyari 2 juta lagi dengan seperti halnya analogi terhadap pajak ini. Nah, oleh karena itu saya pikir asosiasi pengusaha makanan, kemudian para lawyer, kemudian masyarakat harus PT-UN kan Kementerian Keuangan atau mempengadilankan mereka kalau ini dijalankan. DPR juga harus tolak karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat kita, karena tiba-tiba harga snack untuk anaknya atau harga mie instannya atau harga-harga lain naik gitu. Padahal masyarakat yang kena juga masyarakat menengah ke bawah ataupun kadang-kadang atas juga, tapi lebih banyak menengah ke bawah. Karena masyarakat yang kaya-kaya itu dia makannya aja mungkin bukan beras, makannya mungkin quinoa, makannya juga pakai Weet-Bix gitu, udah pakai susu. Sementara yang makan katakanlah misalnya mie instan telur atau makan nasi pakai kerupuk itu atau snack itu ya menengah ke bawah, Pak, mahasiswa dan sebagainya. Makin mahal hidup di Indonesia ini. Karena kenapa kita makin mahal hidup di sini? Karena kejelian Kementerian Keuangan ya, Dirjen Pajak dalam mencari celah social engineering dalam menggunakan intensifikasi diversifikasi pajak. Jadi ini harus ditolak secara hukum oleh para stakeholder ya. Terima kasih. Ya, saya rasa Bapak tadi udah benar. Itu pengeluaran kan Bu Sri Mulyani ini ingin menambah pendapatan negara dengan program ini. Saya rasa ini kurang tepat karena nanti bahan makanan-makanan ini pasti harganya naik karena pengusaha pasti meneruskan pajak ini ke konsumen. Sebenarnya pajaknya itu seperti Bapak tadi bilang, itu anggaran kita ini harusnya direvisi, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Kadang anggaran ini dibuat setinggi mungkin oleh pejabat-pejabat itu untuk dikorupsi, dan biaya yang sebenarnya kadang dibuat sampai 2 kali, 3 kali lipat gitu. Nomor 1, nomor 2 sebenarnya pendapatan bisa didapatkan dengan contohnya ini kayak dibuat CCTV di setiap lampu merah, itu bagi yang melanggar kan dikenakan denda. Itu kalau seluruh Indonesia dibuatkan, terutama di Jakarta, itu di jalan jadi lebih tertib gitu. Tapi ya dengan catatan prasarana jalannya diperbaiki dulu gitu. Selain itu ya pegawai negerinya itu terlalu banyak tuh, banyak pegawai negeri kerjaan yang nggak ada. Dia datang, kadang saya lihat itu Satpol PP itu di lapangan difoto, habis foto langsung kabur gitu. Jadi ngabsen bahwa dia kerja. Cuman foto doang 1 detik 5 menit lah. Habis itu pergi dia kemana. Terus kalau di Jakarta ini jalan-jalan macet, itu polisinya nggak ada. Tapi kalau Sabtu Minggu polisinya banyak nunggu mencari orang yang melanggar. Nah itu petugas-petugas seperti itu tuh sebaiknya dipecat aja itu. Ini kalau jajaran kena pajak saya kasihan loh, mau generasi tahun 2000-an ke atas. Generasi matching om. Iya juga ya.
Pamungkas lahir tahun 2000 ke atas siap sudah dipajakin nih per kepala nih. Cuma saya heran ya, ini kenapa si pemerintah nih ya dalam ini terkait dengan menterinya tuh kenapa membuat aturan yang apa namanya yang nggak berguna, tapi kok bikin kesel yang baca atau yang nerima gitu. Berarti yang dipajikan tuh orang-orang kaya kayak Om Benny gitu kan, rumahnya paling nggak ada Lamborghini 5 kan. Amin. Maha, terima kasih udah disumpahin. Kayak tas Hermes tuh Hermes sih saya nggak tahu itu juga kan. Apa tuh ratusan juta tuh itu aja dipajekin kan di Indonesia ini kalau nggak salah ya, katanya ada sekitar 15% tuh orang super kaya. Ya. Nah, kita ngambil pajak dari mereka aja, nggak usah dari rakyat miskin lah. Kasihan rakyat miskin itu udah hidupnya susah, penghasilan pas-pasan, masih dirampok juga kan, kasihan Om. Kayak jajanan matching itu kan nggak begitu berarti ya, pajaknya paling berapa rupiah gitu loh. Dibanding ini bagi orang-orang kaya kan banyak sekali. Iya. Tolong diganti tuh pejabat-pejabat yang kira-kira nggak kredibel, maksudnya cuma sekedar wacana, omongan tanpa ada sekali. Ini kan pemerintahannya kan sudah berjalan sekian berapa bulan ya, kalau nggak lebih hampir setahun Om ya. Iya. Kita sampai sekarang itu belum melahirkan sesuatu yang apa ya, yang menggigit, yang greget gitu ya. Ya betul, yang menarik buat rakyat gitu ya. Belum ada loh itu Om. Si MBG, tapi MBG itu nggak menarik sih, menarik buat pejabat sih kalau saya bilang ya. Aduh. Mau pantun dulu boleh kagak nih? Boleh dong. Harus kalau bisa. Harus pantun ya. Iya. Ke Citarum beli ketan susu. Cakep. Cukai natrium buat kesehatan atau lagi BU? Aduh, bede. Butuh duit. Modus saja itu pakai bawa kesehatan bro. Bilang aja lagi BU. Menterinya Prabowo tuh 100 lebih kudu dikasih makan, ya enggak? Anggota DPR kan kudu dipelihara sama negara, ya enggak? Aparat penegak juga sama, baru naikin gaji 280%, ya. Bilang aja BU, enggak? Terus bea masuk Amerika 0. Udah harus cari penggantinya dong bro, benar. Kalau mau jujur-jujuran itu kedelainya Amerika GMO, malah kagak dicukain yang GMO bro. Aduh, buat makanan ternak bro. Iya. Kita jadi tahu tempe, jadi tahu. Sekarang gini ya bro ya, kalau mau jujur-jujuran, kalau lu bener mau niatnya cari duit, pajaknya yang bener, lu obrak-abrik tuh daftar prominent wajib pajak tuh yang kagak kesentuh, betul kagak bro? Iya. Itu kagak kesentuh sampai hari ini. Buset, ada duitnya sabrek-abrek bro banyaknya. Terus gue spill dikit, boleh nggak bro? Iya. Duit nggak bertuan di perbankan tuh yang pada udah meninggal, itu banyak. dibalikin tuh ke negara, jangan dikasih ke orang pribadi. Kita tahu itu diserahinnya ke siapa duitnya, itu triliunan bro, asal tahu aja. Iya, duit nyangsang di perbankan ya. Iya, yang udah meninggal, yang nggak ada tuannya. Benar. Jumlahnya triliunan bro BR. Tapi diserahkan ke individu. Siapa itu? Tanyalah misterinya siapa. Tanya pada rumput yang bergoyang. Kalau mau jujur-jujuran ya bro ya, kalau lu mau bicara kesehatan ya, lu larang, bukannya lu cukain, betul nggak? Dilarang, betul kagak? Karena tidak baik untuk kesehatan. Atau lu atur, ya nggak? Lu cukain sama aja bohong, tetap beredar ya tetap aja bengek, betul nggak? Atau beredar, ya nggak? Pertanyaannya itu borak semua tuh
beredar kok, ya nggak? Iya. Pakai wantek jadi makanan, itu yang ditindak bro, ya nggak? Itu yang nggak beres. Kalau mau ngomong, memang ada penindakan. Kagak ada bro, ya nggak? Contoh nih, air galon mineral mengandung mikroplastik yang kita minum setiap hari, dan Indonesia salah satu pemakan mikroplastik terbesar di dunia. Harusnya dicukain sekalian kan, biar tabrakan sama undang-undang, karena air kan tidak boleh kena pajak. Sekarang kita lihat deh, lu udah bingung mau lu pajakin semua, akhirnya yang dipencet rakyat bro, betul kagak? Bingung, Menteri Keuangannya udah bingung. Gue spill dikit deh, gue mau tanya sekalian di sini, Bu Sri, masih diajak diskusi lagi nggak Bu Sri? Soalnya kayaknya dapat info itu isinya teman-teman si bapak semua sekarang di setnek. Kasian deh gue rasa Ibu Sri, udah berburu di kebun binatang, memancing di akuarium, sama istilah baru bro, kutu anjingnya mati, kutunya banyak itu, enggak? Udahlah, gue cuman ngeliat gini, Sri maju mundur, maju salah, mundur salah, semua serba salah. Karena apa? Gue ngeliat Tom Lembong bro, Tom Lembong tuh kena masalahnya. Kalau mau jujur-jujur kan, yang harus kena Ono yang buka impor paling gede, lebih gede dari Tom Lembong, harusnya masuk duluan. Iya. Ini bolak-balik, kan ngedukung Tom Lembong, pakai otak gitu loh kalau melakukan sesuatu, bener nggak bro? Mau cukai ini, cukai itu, yang ya dipikir kayak kita semua blow out. Emang bener tadi ya, gue rasa kita semua dianggap generasi micin, bego semua. Makasih bro. Ini makanan berpemanis maupun micin, garam dan lain-lain ya. Kalau kita inget nih, yang tua-tua ya, zaman Orde Baru dulu, ada nampaknya kampanye 4 sehat 5 sempurna. Ya, makanan-makanan yang sehat itu apa dan bagaimana. Ya. Termasuk itu ya, program KB itu sangat-sangat berhasil ya. Anak saya cuma 2, saudara saya cuma 2 semua. Oke. Kenapa pemerintah sekarang tidak meniru hal-hal yang baik dari Orde Baru? Ya itu saya nggak tahu. Ya, gini, kita kembali ke cukai. Ya, kalau cukai itu memang bermanfaat untuk mencegah, mengurangi, itu perokok itu sudah berkurang dari dulu-dulu. Kenyataannya kan enggak, malah bertambah terus. Betul. Sekarang gini, kalau ini ya, kita ngomong terserah lah apa yang mau dicukai ya. Tapi gini, kita mau membandingkan nih gaya hidup, lifestyle dengan masalah cukai. Apalagi anak-anak Gen Z, pokok anak-anak milenial ya. Dia pasti akan memberati lifestyle, gaya hidup. Ya, walaupun sudah dicukai dan sebagainya, mereka pindah ke rokok yang lain, rokok tingwe istilahnya, ginting dewe. Tahu banget. Ya, jadi apakah bisa dicegah? Nggak bisa. Kita realistis saja. Kemudian sekarang ini mau dicukai untuk masalah pangan. Ya, untuk yang berpemanis sangat tinggi, kemudian garam, micin dan lain-lain. Menurut saya sangat tidak efektif. Yang efektif adalah mengumpulkan dana dari cukai. Tapi kalau mencegah supaya masyarakat itu tidak terkena penyakit-penyakit yang jadi organnya jadi rusak karena makanan-makanan yang berlebihan, saya rasa nggak efektif. Ya, contohnya rokok. Ya, saya berharap Menteri Kesehatan, kemudian BPOM ya, itu juga turut inilah ya, mendesak pemerintah jangan cukai. Ya, jangan cukai. Cukai itu cuma ngumpulin duit doang lah. Saya tahu lah mereka butuh duit lah. Ya. Ya, semua orang butuh duit. Ini ya.
tema hari ini, gua rasa itu pemerintah protokologi, bro. Mau pungut pajak, kesehatan dibawa-bawa. Aduh, dia kira kita di sini pada blow on kali ya. Bilang aja lagi bingung, udah mau pungut pajak, itu makanan micin lah, mau dicukain lah. Aduh, kalau lu cukain itu bisa, itu yang namanya rokok mah udah dari dulu berhasil. Paru-paru bolong, tenggorokan bolong. Yang ngerokok mah tambah banyak, anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA ngerokok terus. Kagak mempan Bu Sri, gak usah gitu-gitu amat. Udah bilang aja Pak Prabowo, resmi ngomong ke masyarakat, oi masyarakatku, rakyatku, gua lagi perlu duit, gimana caranya bantu dong. Udah itu tambahin Prabowo, kita di pemerintahan siap, gua presiden, menteri, legislatif, kita pangkas gaji kita 50%. Cakep. Nah, rakyat Indonesia sementara nih bantu kita dulu dong untuk APBN kita, yang ini gua pungut dulu pajak inilah, kita ngerti udah terang-terangan. Daripada caranya kayak gini, micin lah mau di emangnya dikira otak kita otak micin lah. Aduh, capek deh. Iya dong. Uang banyak, uang masyarakat yang dikorupsi dulu nggak bisa dibalikin dengan partai politik, nggak bisa juga Pak Prabowo. Yuk kalau berani keluarin perpu, mengganti undang-undang tipikor, tegasin di sana. Mulai hari ini kita cut off date. Per hari ini kalau masih ada yang korupsi, gua gasak habis. Nah, gitu dong, bro. Baru kita seneng dengarnya. Ya kan? Sebenarnya dulu TA itu kan udah pemutihan, tapi banyak yang status quo kurang ajar, kagak mau ikutan. Ya kan, sebenarnya TA itu di samping satu sisi ada masukan buat pemerintah dari uang yang dibilang denda lah segala macam lah, pemutihan kita bayar. Sekaligus juga udahlah, dosa lama udah nggak usah ungkit lah kalau benar-benar pemerintah mau bereskan. Kan perlu kan, ini yang disebut rujuk nasional. Tapi sampai hari ini kan kagak bisa, bro. Dari zaman Jokowi revolusi mental kagak berhasil. Prabowo kita lihat omong-omong doang di sekarang. Makanya sekali lagi kita itu hormat dengan Pak Prabowo, dia adalah presiden kita. Pak Teddy kalau dengar lapor, dia hormat sama Prabowo. Tapi tunjukkan dong taringnya, berani dong untuk memberantas korupsi. Jangan cukai-cukai yang micin lah dicukain. Aduh mak, dulu sempat ban mobil mau dicukain, pokoknya dia lihat aja produk yang mana yang banyak mau dicukain. Ini kan mau jadi apa ini negara digituin? Enggak bro? Capek kan? Iya dong. Untung kita ada Jiman, emosi-emosi kita hantam Jiman 2 biji, aman nanti. Kalau tema lu tema yang lemes-lemes, hantam pusat. Hantam pusat biar. Ya gak bro? Siap. Oke. Sampai ini kita udah usah tutup lagi lah. Micin tutup guys. Selamat sore, terima kasih. Saya sih lihat emang kalau vetsin itu atau monosodium glutamat itu memang berbahaya, Pak. Kalau kita teliti ya dari unsur-unsur yang sesuai dengan fakta kesehatan. Efek sampingnya kalau berlebihan kan bisa mual, nyeri dada, jantung berdebar, serta gejala sakit kepala juga bisa. Ya kan, malah ada istilah baru Chinese Restaurant Syndrome. Rasa panas pada leher, itu tangan dan dada. Ini pengaruh yang luar biasa nih. Kalau berlebihan, sesuatu kalau berlebihan juga nggak baik. Betul. Nah sekarang RI1 kita harus betul. Saya setuju dengan pendahulu sebelumnya, harus tegas dalam memberikan keputusan dan pelaksanaan yang benar di lapangan. Kalau masih ya mohon maaf angat-angat kuku gini susah, Pak. Bu abu ini nggak ada kejelasan.
Secara umum sih saya setuju kalau cukai itu diberikan supaya mengurangi ya konsumsi buat anak-anak. Cuma terus terang edukasi ke anak-anak harus dijelaskan. Berlebihan ya ini efeknya. Gitu. Segala sesuatu berlebihan ya kan seperti yang you bilang, korupsi berlebihan juga kurang baik kan. Akhirnya you dibor kalau pakai rompi itu. Bener. Iya kan. Malu gak tuh Bung Benny kalau kena rompi orangnya itu? Banyak kan nggak ada yang malu, Pak. Malah ketawa-tawa, Pak. Malah ketawa ya, luar biasa. Itu dia. Kayak Bung Benny ketawa sekarang ini. Aduh. Disorot kamera. Iya. Seakan-akan suatu kebanggaan pribadi gitu. Nah ini kan mencerminkan kurang baik ya. Kalau memang dia berbuat kurang baik harusnya dia muram ya. Tapi dia ketawa kan jadi seperti kelihatannya paradoks atau bertentangan dengan hati nurani, dengan semangat kebangsaan yang sebenarnya. Jadi saya kira itu aja sih. Bro. Iya. Hari gini, ya susah kan mau buat apa, mau pola apa ini pemerintah udah krisis kepercayaan. Karena berat, makanya kudunya nih Prabowo manggilin tuh menteri-menteri, manggilin tuh dirjen, silai, yang pakai pici, yang pakai sedakep, ya bikin lah kebijakan yang tadinya diurutannya agak ke belakang karena kondisi belakangan nggak berpihak ke masyarakat, ke rakyat, dirubah urutannya, bikin yang pro rakyat dulu, yang bikin orang gembira, gitu, yang bikin ngebangun kepercayaan lagi. Ini betul-betul loh. Benar. Betul-betul sekalinya ada koperasi kelurahan, koperasi setiap desa. Mereka nggak tahu buat pola apa. Mereka asal tunjuk aja biar pada bagi-bagi sama tim sesnya yang di masing-masing wilayah. Serius, ini di Jawa Barat aja, ketika gue cross sama teman-teman di wilayah, itu rata-rata pelaksananya itu orang-orang tunjukkan, yang kapasitasnya lo tahu lah. Ya boro-boro mau bicara hilirisasi ketahanan pangan, berat, ditambah lah isu-isu tambah begini. Yang paling dekat kan itu kan bicara desa kita kan, mereka kan tinggal keluar pintu mereka dengar ada apa itu. Nah apalagi ini kebijakan pusat berdampak, ditambah lah ada cukai, ada pajak, ada tram, ada Kayaknya kok kurang micin ini. Kurang micin. Ini judulnya opo ini? Iya, judulnya makanan bermicin mau dikenain cukai, Pak. Aduh, jamu suke. Jamu suke nggak pakai micin, Pak. Gimana nakernya, kadar micinnya. Micin itu MSG tuh. Iya. Mana saldo kayaknya grepes, jadi mana saldo grepes sih tanda hati gue bingung ya. Dia cukainya berdasarkan kadar micin kan. Mir pernah nggak pesan makanan, Mas, Bu, gak usah pakai micin. Jawabnya apa? Maaf Mas, kalau nggak pakai micin nggak enak. Jawabnya. Jadi besok nih jamu suke mau jual alat deteksi kadar micin. Jadi begitu mau ke rumah makan, gue tes dulu kadar micin lo. Ternyata 80%, cukainya sekian, lu bayar deh gitu. Jadi besok ketemu lagi teh manis, gue ngetes kadar gula. Karena kadar micinnya nol, berarti gue bayar cukai dong. Ya. Gula. Inovasi tuh Pak, inovatif asli. Iya. Cuman saya udah dengar tadi ya. Tapi ini udah terlambat Pan. Maksudnya dari anak kecil aja udah kecanduan micin. Iya. Ada pendidikan juga sedikit gitu. Nah, sekarang Pan kalau yang berlebihan semua Pan nggak baik ya. Betul. Makanya itu menteri gendut juga nggak baik. Itu berlebihan. Udah begitu menteri yang gemuk-gemuk tuh diituin, ajakin berat badan. Yang pada gemuk-gemuk itu kenakan cukai tambahan gitu ya. Jadi cepet cukainya, jangan kita melulu. Ntar udah pajak-pajak ditimbangin tuh. Itu si menteri yang berlebihan tuh harus dipajak. Iya. Udah gitu aja.
lebih baik jangan diproduksi lagi, meracunin anak-anak. Masa depan bangsa ini bagaimana? Perobatannya mahal-mahal, kalau untuk pakai itu BPJS segala, kalau untuk biaya sendiri bagaimana? Kasih yang bagus aja, yang kayak jangan yang bikin yang kayak gitu yang pakai micin-micin semua, leher gatal, bisa kanker, bisa begituan gitu aja Bu. Monggo. Jadi sudah sedemikian rupa ya. Ini tadi ada yang analisa lewat kimiawi ya, natrium segala macam. Ada yang analisa lewat gaya hidup ya. Tapi lebih tepat saya kira itu dari sisi akuntansi. Ya, neraca kita sedang defisit, duit nggak masuk, cash flow-nya mampet. Jadi apa aja yang bisa jadi duit diduitin ya. Alasan gampang dicari. Oh, demi kesehatan ya, demi kesehatan Anda loh ya. Saya pajakin. Apakah dengan dipajakin, dicukain, terus akan mencegah kenaikan penderita itu? Enggak, Pak. Kita tiap pagi disodorin berita-berita yang menaikkan tensi darah. Dicukain juga dong gue ntar. Nah, mestinya mereka dicukain. Gara-gara BO hipertensi pada. Aduh. Nah, nanti BO terlalu rame ya, dicukain juga. Wah, Mbak Nena nih. Tukang kompor. Jadi tukang kompor. Basri itu otaknya ya begitu ya, karena susah. Harga komoditi juga nggak naik ya, perang sedikit ini turun lagi. Jadi duit nggak ada ya, pengeluaran banyak, segala macam adalah. Jadi enjoy aja lah ya, ke depan nanti fuel juga dicukain tuh, karena itu kuat berhari-hari. Ya kan ada kata kuat berhari-hari, nggak tidur dong akongnya, kasihan. Dicukain. Jadi begitulah keadaannya. Kita mesti banyak minum air putih ya. Nanti air putih kebanyakan diminum dia cukain juga. Ini ya, yang bahaya Papa. Yang bahaya, nanti pasangan dicukain juga. Lu bikin gue hipertensi mulu, cukain lu. Ribut mulu. Kalau pensiun itu, di kota banyak cukai ya, pusing ya, biaya hidup tinggi. Pindah ke desa, yang biaya 10.000 masih bisa beli makan kenyang gitu ya. Terus nggak begitu macet. Tapi kalau udah rame dicukain juga. Jadi begitulah ya, pemerintah yang jeli dan yang kompeten adalah pinter mendidik cukai. Silakan enjoy it. Rumah makan sabar menanti. Nyusul Pak Heri ya. Gak boleh bikin darah tinggi nanti dirimu kena cukai. Gak boleh. Nah, ada lagi makanannya itu bebas garam, jangan darah tinggi. Bebas micin juga. Supaya tidak kena cukai gitu ya. Aduh, kenapa tidak perusahaan micin aja dicukain sekalian? Nah, gitu ya, malahan langsung sumbernya ya. Langsung aja yang namanya penyedap rasa yang jenis micin, cukai tinggi, beres. Kenapa pusing-pusing kan? Selesai urusan. Ini tuh mesti pelanggannya yang dicukai. Aduh, nanti jualan bakso cukai juga. Iya beneran, yang jualan bakso tuh banyak pakai micin tuh. Beneran, itu dicukain juga. Restoran cukai. Nah, gimana sih dasar logika? Tapi begini loh, saya bisa mengerti. Kenapa? Karena memang pemerintah defisit anggaran. Apalagi dana-dana yang non pajak itu kan defisit banget tuh, dimasukin ke dana negara. Cari itu dana dari mana itu, pokoknya kalau bisa nanti kemasan plastik dicukain. Selesai kemasan plastik dicukain, kemasan kertas pun, unsur kertas dicukain juga. Nah terus jadi gimana? Nggak usah dipakai kemasan, sedot aja langsung gitu kan, pusing amat. Minum kopi langsung dari dispensernya ya, biar nggak usah pakai gimana? Aduh, gila banget. Tapi ya itu lagi yang saya rasa agak aneh ya pemerintahan kali ini ya.
mereka sangat berseberangan ya, tidak konsisten, tidak apa ya, komandonya tuh nggak jelas ya. Coba Anda pikirin, di satu sisi Menteri Keuangan ini kesulitan dana, saking kesulitan dana, cari sana cari sini untuk pajakin rakyatnya, segala macam diambil cara. Tapi aturan negosiasi Amerika dibebasin pajaknya, pajak impor dari Amerika dibebasin. Nah, gila nggak itu? Menurut saya nggak ngerti nih, pemerintah ini agak-agak gimana ya, cara berpikirnya tuh nggak make sense gitu loh. Saya bingung, bener-bener saya bingung, ini pemerintah ini apaan sih? Yang di satu sisi dia sudah tahu Menteri Keuangan kesulitan dana, bikin negosiasi tanda tangan bebas pajak. Lah kan menurut saya sebenarnya lu bisa mikir nggak sih? Apa gergetan? Iya, maksud saya kalau lu nggak bisa mikir, lu minta berhenti. Banyak yang bisa mikir, banyak yang bisa melakukan hal seperti ini. Udah berhenti aja. Banyak rakyat Indonesia yang bisa gantiin lo lah. Parah banget lah. Maksudnya saya nggak tahu. Saya akhirnya kembali berpikir, mau kemana sih negara ini? Kacau balau begini mau kemana ini? Waduh, nggak ngerti nih. Kalau nanti lihat aja nanti buntut-buntutnya berutang, naikin utang. Sudah ada tuh dana apa itu yang 70 triliun ya apa ya? Sudah ada tuh bunyi-bunyinya utang non budgeter. Nah itu dia, pusing dah. Ya tapi ya kembali lagi, tertawa dalam kepedihan. Yang penting bahagia. Siap. Ini sebelum komen izin nanya dulu, saya nelfonnya dicukain nggak? Kena senang. Mau minta tak usulin ke Bu Sri. Punten Bu Sri. Minta dicukain loh Bu Sri yang telepon. Wah siap katanya. Oke, monggo Pak Edi. Iya, jadi memang agak sedikit menarik ya. Komen saya agak sedikit mirip dengan Bapak sebelumnya. Jadi lucu juga, presiden kita adalah jenderal. Harusnya kan satu komando ya. Harusnya beliau jago sekali mengarahkan semua untuk satu tujuan. Tapi lucunya kan begini kan, negara sangat-sangat desperate butuh pendapatan. Tapi justru hal-hal yang jelas di depan mata bisa mendapatkan devisa, kayak misalnya investasi, itu semua dipersulit ya kan. Bahkan mau bawa barang dari luar negeri aja pulang ke Indonesia, bawa souvenir aja di bea cukai dicek ya kan, satu-satu dihitung-hitungin ya kan. Daripada ngitungin perintilan receh-receh gitu kan, ya udah investasi yang lebih besar dipermudah ya kan, pintu gerbangnya pemerintah juga nggak pusing ya kan, langsung investasinya besar. Itu satu. Lalu kedua, ini saya pernah ada hitungan bodoh nih, hitungan kecil-kecil ya kan. Kalau memang sebutuh itu investasi, kita lihat di jalanan itu orang-orang yang membuat parkir liar, orang-orang yang tiba-tiba buka penghalang di jalan, tiba-tiba bikin U-turn ya kan, Pak Oga dan lain-lain. Misalnya di Jakarta aja deh, di Jakarta misalnya ada 10.000 putaran ya kan. Ada 10.000 Pak Oga, sehari dia dapat 50.000. Itu Jakarta aja sehari 50 miliar dari Pak Oga aja, ya kan. Itu dikali seluruh Indonesia kali 365 hari, itu cukainya itu udah lebih gede, saya jamin, daripada cukai rokok dan lain-lain. Ya kan, pajakin yang seperti itu. Aduh, sampai capek. Sampai speechless ya, bingung ngomong apa lagi ya Pak ya. Iya, kalau gitu I'm signing out dulu deh. Ini apalagi sih, barang-barang kecil minta dikasih cukai, pajak segala macam. Itu pesanan saya waktu kecil tuh kayak ciki dulu kan masih 500 perak dulu ya kalau ada mie remes, ada ciki, ada kerupuk upil. Kamu kenal kerupuk upil nggak? Kenal, jangan. Enak ya itu ya, asin-asin. Nah sini pokoknya jajanan masa kecil itu kan murah-murah. Kalau sekarang dipajakin, nanti toko kelontong mau jual berapa lagi, ntar malah nggak kebeli lagi kalau terlalu banyak dipajakin. Pajakin yang lain kayak barang-barang impor, orang-orang kaya kan masih banyak tuh Jeng. Kayak apa tuh, Hermes atau Hermes sih yang nggak tahu aja. Tas kremes. Kremes ya kan, kremes atau resep nggak tahu, itu kan mahal tuh, 100 juta ya kan, miliar.
lah kalau barang-barang di atas berapa gitu pasti pajak yang gede, misalnya 400% atau 500% daripada apa tuh orang-orang kayak berpenggak pada flexing doang. Kayak Lamborghini atau Lamborghini nih saya nggak tahu. Lamborghini aja nggak usah gini. Oke. Itu yang harganya tuh kasih pajak yang gede lah, jangan yang orang-orang pajakin kan kasihan banget, mereka tuh udah pada hidup susah ya kan. Iya, malah kadang-kala banyak tak kasih tahu ya. Kalau Nena kan suka ke teman-teman yang kurang beruntung sama kita ya. Itu dipakai buat lauk nasi loh. Oh. Dipakai buat lauk nasi karena kan ya mungkin murah ya. Susah kan kalau beli makanan-makanan yang mahal. Itu dipakai loh nasi sama lauk itu. Kok Junina nggak bantu saya sih? Saya dulu makan itu loh, Jong, pakai pilo sama nasi. Loh sebetulnya aku juga sama. Itu aku menceritakan diriku sendiri. Kadang-kadang lihat rahasia mas sambal. Berapa namanya berinovasi yang lebih bijak gitu loh. Jangan sampai negara ini hancur. Ada apaan tuh nih, Jang? Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli. Nah, gara-gara pejabatku lucu, negaraku terancam bencana. Komentar pertama saya, apapun topiknya, apapun urusannya, pajak atau cukai solusinya. Itu ya nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi gini kan Nena, terkait dengan pemberian cukai atau pajak pada, saya bilang kalau tadi kan Nena spesifik ya hanya micin, tetapi yang perlu kita ketahui itu yang kita sebut zat aditif atau preservatif. Itu ada penyedap itu ya micin, terus habis itu ada pemanis buatan, terus ada zat pewarna, terus zat pengawet yang tadi disebut kok bisa bikin roti bertahan sampai 6 bulan atau apa yang Pak Tony sebut tadi, terus pemanis itu yang minuman dalam kemasan, dan juga pewarna yang warna-warni. Nah, perlu diketahui aja bahwa kalau tadi yang disasar hipertensi itu multifaktor Kak. Itu hanya salah satu faktor kecil dari penyebab, karena masih banyak yang lain. Tetapi yang perlu kita cermati juga, kalau kita spesifik ngomongnya penyedap, micin. Micin itu sebetulnya bahannya adalah dari sari tebu ya, tadi sudah disebut ya. Dari hasil fermentasi dengan menggunakan bakteri Bactosoiton itu buat untuk menciptakan rasa kelima, yaitu rasa umami. Jadi kan kita ada manis, asin, asam, dan pahit. Nah, ada rasa kelima yaitu rasa umami. Nah, sehingga meningkatkan cita rasa masakan. Coba kalau orang kita masak tanpa micin, biasanya kan cenderung nggak mantep gitu ya, karena itu ada rasa umaminya. Nah, kalau kita telisik lagi lebih jauh bahwa kandungannya MSG itu apa sih? Itu kalau dulu kan monosodium glutamat. Ya, sekarang agak disamarkan, non MSG tapi tulisannya mononatrium glutamat. Sodium is the same with natrium. Itu nama lainnya saja. Jadi tapi kalau kita lihat Kak Nena, bahayanya itu bukan ada di sodiumnya, bukan ada di natriumnya. Karena natriumnya yang terkandung dalam MSG itu 19%. Kok 19 kok ya? Sama ya Trump ya? Iya, sekitar 19%. Oke. Nah, tadi yang iklan yang properti juga diskonnya 19%. Oh iya, betul. Nah, sedangkan garam yang sering kita pakai, NaCl, itu sampai 32% kadar natriumnya. Nah, artinya sebetulnya andai kata kita pakai pun itu sebetulnya tidak ada masalah selama dosisnya terukur, takarannya terukur. Malah justru yang lebih untuk kita ngomong hipertensi dulu ya kan, lebih banyak disebabkan oleh pemakaian garam yang banyak. Makanya gini kan, kalau kita kadang
kulineran gitu ya, antara makanan Indonesia, Asia, especially Indonesia sama Europe. Enak mana coba? Indonesia lah. Pasti. Karena apa? Kita satu lebih spicy, dua lebih berasa. Ya, lebih gurih. Sedangkan masakan Europe itu lebih plain. Iya, betul. Anyep. Lebih anyep gitu kan. Betul. Sudah nggak pakai MSG, terus habis itu garamnya juga sedikit. Makanya kan hambar nggak enak gitu, karena lidah kita sudah terbiasa dengan makanan yang tasteful ya. Itu yang menyebabkan. Nah, terus seharusnya yang saya setuju sama yang tadi angle-nya Pak Tony. Kita tidak bisa istilahnya mengenakan pajak, cukai atau apa, karena itu justru tanda petik berarti kalau kayak gitu itu kita legal ya, berapapun dosisnya. Yang perlu diatur adalah pemakaian satu jenisnya dulu. Jenis ya Kak Nena ya, karena ini pakai yang paling sederhana, pewarna, zat warna. Kita ribut aja, ini pewarna ini nggak boleh, pewarna itu nggak boleh. Untuk yang di kalangan industri. Tapi coba Kak Nena, kalau kita jajan, kalau saya di daerah itu ada jajan snack lah, yang pakai saus, pakai apa, pewarnanya apa Kak Nena? Kalau ngomong nggak tega makan itu pakainya biasanya yang disalahgunakan adalah rodamin B, itu adalah pewarna tekstil. Makanya kan sausnya bisa berwarna-warni sangat colok begitu kan, dibanding saus yang memang bahan dasarnya tomat alami. Asli, ya, kalau betul. kita mau pakai bahan alami, misalnya untuk pewarna kuning itu nggak pakai bahan pewarna, tapi pakai kunyit. Hijau pakai daun pandan biasanya. Itu kalau kita mau back to the nature ya. Tapi tapi istilahnya ya sudahlah, kita nggak masalah, tetapi bahan yang zat aditifnya itu harus dikontrol. Nah, kalau kaitannya sama pengkontrol ya tentunya adalah tugas dari BP POM dan juga Kemenkes ya dalam hal ini ya, di bawah Kemenkes juga, itu bagaimana mengedukasi, mengontrol peredarannya. Dan satu lagi Kak Nena, sudah dicantumkan ya, makanya kan minuman berpemanis sekarang warna-warni tuh, ada warnanya ini kandungan gula segini, terus warna ini kandungan segini. Nah, termasuk juga makanan bermicin atau apapun sebetulnya ya, andai kata dituliskan pun dengan MSG pun nggak masalah sih sebetulnya, asal sesuai dengan dosis, selama dosisnya terbatas dan terkontrol. Itu aja sih Kak Nena. Jadi nggak ada masalah, cuma kok solusinya lagi-lagi cukai, lagi-lagi pajak. Itu aja yang heran. Pola hidup sekarang style ya Mbak ya, lifestyle sekarang kan saya cermati ya, pola konsumsi kita ya itu memang berubah drastis ya Mbak ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, kalau aku merenung ya Mbak ya, kita kan pasti punya oma opa ya, oma opa opung, eyang kakung, yang putri. Itu yang putri saya, yang kakung itu zaman dulu itu umurnya di atas 100 Mbak. Ya, 120 terakhir itu masih isomasa gitu. Dulu saya ingat tuh waktu saya itu masih pakai kayu bakar itu Mbak, pendengaran masih bagus semuanya. Jadi dari pola makannya, pola makan, pola konsumsi yang dimakan itu memang benar-benar sehat ya, tinggal ya dulu kebun masih luas ya toh, tinggal metik ya kan, tinggal metik kangkung opo bayam ya toh. Terus kalau mau itu Mbak mau bikin santan ya, kelapa. Ya, almarhum ibuku tuh manjat kelapa Mbak. Iya, kalau mau itu tinggal ini. Jadi mau masak gudeg misalnya ya, itu kan dari Jogja. Kelapanya masih iya. Sekarang memang tadi Pak Andres sebutkan ya, tadi bahan pemanis buatan, bahkan ini pewarna ya. Ya ampun, sebetulnya ini momentum ini ya, sebetulnya kita kan mau swasembada ya, berdaulat untuk ekonomi ya, ketahanan pangan ya, secara ketahanan pangan, ekonomi, budaya dan politik. Nah, ini celah Mbak, kan sekarang sudah
mau coba ya untuk meningkatkan ketahanan pangan, sudah ekspor beras ke Malaysia ya, lalu juga sudah mau ke ya cobalah ke jagung, kedelai, apa sih yang nggak bisa ditanam ya Mbak ya di Indonesia kan, batang kayu aja jadi tanaman. Nah pewarna ini dari cabai Lombok ya Mbak ya, merah ya kan. Dulu kita nanam pandan itu di pot itu juga bisa untuk itu, bubur kacang gitu ya Mbak ya, untuk makanan, jadi wangi itu ya kan. Nah terus juga tadi kunyit, jahe, sebenarnya rempah-rempah itu ya makanya kita dijajah 3,5 abad tuh karena rempah-rempah kita berlimpah. Karena di Eropa tuh nggak ya boro-boro ya Mbak, nggak akan tumbuh gitu loh. Nah ini momentum untuk ketahanan pangan. Nah kalau masalah back to topic natrium ya Mbak, MSG ya, saya rasa apapun yang overload, yang berlebihan itu memang nggak baik ya, ya kan. Makan terlalu banyak kan juga pasti lemu atau obesitas, ya kan. Minum manis juga. Nah memang perlu dibatasi. Minum itu ya kalau ya boleh lah ya Mbak ya. Saya sudah edukasi juga. Nah ini perlunya Mbak preventif edukasi. Mungkin dari di sekolah ya kan ada ditambahkanlah kurikulum untuk selain reproduksi kesehatan untuk anak-anak kita ya. Nah itu diselipkanlah kurikulum untuk preventif ini bagaimana 4 sehat 5 sempurna ya Mbak ya, makanan yang memang benar-benar sehat, yang boleh minum manis tapi memang kadang sama anak saya batasi sehari sekali atau maksimal 2 kali ya kan. Makanan instan ya boleh tapi memang ada batasannya, semua tetap ada limitnya kok, ada batasannya. Nah ini kan tugasnya, job desk-nya Badan POM ya, bagaimana kan tadi sudah dijelaskan kadar natrium itu yang idealnya seberapa ya kan. Lalu juga yang kadar gulanya itu memang yang idealnya berapa gitu. Memang ini job desk-nya Badan POM dan MUI tadi saya sudah disebutkan ya. Sebetulnya yang merusak, saya cermati kontennya guru gembul itu ya Mbak ya. Kan sebetulnya yang haram itu yang merusak badan ya. Itu ya katanya kan ya. Nah, itu yang merusak, ya memang semua ada batasan limitnya. Terlalu asin yo. Kalau orang bilang katanya kok Darani mau kawin lagi gitu ya Mbak ya. Kalau terlalu kasinan. Ini ada-ada aja gitu. Kalau gitu sinar matahari kena cukai, karena kalau kita berjemur kelamaan bisa kena kanker kulit kan. Iya dong, sinar matahari kan itu kalau kebanyakan betul kena kanker kulit itu ya. Iya, sekarang kita mau bilang bahan makanan, kalau orang kena diabetes boleh makan madu nggak? Atau makan nasi putih? Nggak boleh kan? Nggak boleh banyak-banyak lagi. Oh berarti makanan aja itu sendiri itu harus kena cukai gitu loh. Di garamnya sendiri itu harus kena cukai. Kalau kita makan tebu, itu air tebu, minum air tebu, itu harus kena cukai. Karena misalnya gini, kalau kita bilang vape kan ada yang isiannya itu mengandung nikotin. Iya, ada rasanya, ada nikotinnya. Berapa persen pun kan kena cukai kan. Nah, berarti kan kalau misalnya ada yang mengandung garam sedikit apapun, bukan dalam batas lebih yang dikonsumsi, itu harus kena cukai. Garamnya sendiri, gulanya sendiri, dan sinar matahari harus kena cukai gitu loh. Tepung juga harus kena cukai. Telur negeri juga harus kena cukai. Kenapa? Kalau mau sehat semuanya itu makan organik, termasuk sayur-sayur hijau yang nggak kena pestisida, karena semua itu bisa menyebabkan penyakit gitu loh. Jadi saya gini loh, kalau mau sehat itu biayanya mahal Mbak Nena. Itu antara bahan makanan organik sama yang nggak organik aja itu bedanya jauh. Iya, harganya beda jauh. Iya, telur, ayam itu harus pakai kampung. Nggak bisa pakai negeri, itu pasti ada hormonnya, ada bekas zat-zat yang berbahaya buat kesehatan. Jadi kalau misalnya mau ngomong sehat, itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau disamakan dengan kayak nikotin di rokok ya, gitu loh. Jadi maksud saya, kalau misalnya tujuan jangan dibilang cuma cuma ke micin doang, ntar bisa kemana-mana gitu loh. Sementara kita itu belum banyak yang sanggup makan organik. Jadi semuanya harus kena cukai gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Bahkan kita mau sehat aja ya, mau yoga atau senam pajak itu juga. Emang enak.
Itu rekreasi katanya. Kita mau sehat, rekreasi apanya sih? Makanya kalau udah nggak masuk akal, dan kita lihat kalau rakyatnya yang nggak bisa. Sekarang gini, kita bisa ngatur nggak sih makan Indomie berapa banyak atau enggak? Kita nggak tahu gitu loh. Dia hari ini dianggap kalau misalnya melewati itu patokannya gimana? Setiap orang beda-beda. Iya betul sih. Makanya gitu aja. Makasih. Terkait dengan topik hari ini itu sangat menarik ya. Yang menjadi pertanyaan ke aparat tersebut, kenapa baru sekarang digencarkan perihal larangan tersebut? Kan itu menjadi satu pertanyaan besar ya. Maksudnya tolong aparat kerjalah secara profesional ya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya yang sudah konsumsi itu udah berapa banyak, baru sekarang dikemukakan. Ini kan sebenarnya nggak benar itu. Apakah dalam hal ini punya maksud tertentu agar supaya kembali lagi kalau misalkan dengan kondisi begini ujung-ujungnya nanti untuk perusahaan tersebut yang dilarang itu ya ujung-ujungnya UUD juga, ujung-ujungnya duit juga. Kalau dibayar ya izinnya atau sudah tidak dipermasalahkan lagi. Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian produk makanan seperti bihun atau apa gitu kan. Nah, sekarang nggak ada kabar berita lagi. Itu yang menjadi pertanyaan sih. Apakah dalam hal ini ada masuk tertentu persaingan dengan selain produk micin ada persaingan yang lain gitu. Jadi itu menjadikan politis bisnis saja sih. Demikian. Saya cuma berpikir-pikir ini kayak ada-ada aja di pemerintah. Apakah di bea cukai ini sudah pengawasannya nggak ada lagi yang lain kok ke snack ya. Snack itu kan makanan buat anak-anak ya, kebanyakan usianya masih belia. Nah, kalau usia masih belia seperti kita dulu kanak-kanak ya, makan apa aja tuh kayaknya kalau batuk juga sebentar, kalau ini juga sebentar ya. Itu kan karena usianya masih muda, mereka akan sadar ketika usia mereka sudah bertambah. Iya. Mereka merasa kalau makan sesuatu yang tidak enak itu pasti tidak dikonsumsi lagi. Itu berbahaya. Tapi kalau masih anak-anak itu kan mereka gampang ya, karena mereka semua mesin mereka kan masih kuat dan sebagainya. Jadi saya rasa itu ada-ada aja sih pembatasan itu. Kalau kita sudah dewasa kayak Bu Anita juga, anulah makan itu ya Bu ya, nggak mau konsumsi barang-barang snack ciki atau dan sebagainya. Waktu zaman saya kanak-kanak sih ciki ya. Itu saya rasa nggak ada lagi. Kalau usia-usia kita yang sudah dewasa ini mana mau makan seperti itu. Makan kita lihatnya sampah, dan itu diawasin orang tua lah. Mereka kan punya orang tua, diawasin lah ya kan. Jadi nggak usah sampai membebanin pengusaha dengan mengenakan biaya cukai. Biaya cukai itu kan seingat saya kan kalau misalnya kita menambang sesuatu, memproduksi sesuatu, misalnya hasil laut dan sebagainya dicukain itu setahu saya sih seperti itu ya. Nggak tahu kalau sekarang sampai snack-snack itu mau dicukain. Kayak rokok juga itu karena kan berbahaya untuk menular kan, penyakit menular itu ya memang harus, dan bahkan di kita itu masih terlalu murah. Kalau rokok kita satu bungkus Marlboro masih 40.000 50.000. Tapi kalau di Australia, di Eropa itu satu bungkus rokok Marlboro itu 550.000, isinya tetap 20 batang. Nah, kalau di kita masih 50.000-an sih, masih kejangkau banget sih. Harusnya ya seperti kalau mau cari cukai ya, seperti di luar negeri lah ya, bukan kayak snack begitu ya. Itu komentar saya sih Bu Adi. Ini namanya makanan siap saji kebanyakan itu yang nggak sehat. Itu kalau yang nggak mau kena penyakit gula,
ya nggak usah makan gitu. Kebetulan mungkin Bu Sri lagi butuh uang banyak gitu. Jadi lagi apa ini ya mungkin ya saya kira kalau itu dipajakin ya bagus lah ya kendaraan ya. Jangan cuma micin doang, mungkin yang pemanis itu ya itu nggak masalah lah, ya agak mahal kalau murah itu. Halo Pak Zainal. Ya itu aja ya, makasih. Jadi kalau misalnya bilang cuma garam dan gula itu bisa merusak kesehatan, enggak ya? Itu kayak di sikat gigi fluoride. Kan kalian tadi kalau bilang ya udah nggak usah makan aja gitu kan. Masalahnya pump kita juga emangnya bisa bagus buat diminum air pump kita? Nggak juga. Udah itu pembangkit listrik batu bara, itu pencemaran udara besar itu bisa merusak kesehatan juga. Tapi mereka nggak dikenain cukai gitu loh. Banyak itu sabun, deterjen tuh, lihat air yang dibuang itu kan berbusa semua, itu mencemari lingkungan. Ya kan, mau minyak goreng yang bagus, minyak zaitun. Jadi maksud saya kalau mau cukai mah banyak gitu loh. Jadi maksud saya kalau alasannya buat kesehatan, banyak sebenarnya yang harus dikenain gitu loh. Maksud saya, jadi ini alasannya cuma ini doang yang dikenain. Kenapa? Yang lain dibilang nggak berpotensi tinggi gitu. Sama potensi tinggi juga, kata siapa yang lain nggak berpotensi tinggi? Nah makanya maksud saya kalau mau sehat itu pemerintah sendiri aja masih pakai batu bara gitu loh. Gitu aja Mbak Anita. Makasih. Oke, terima kasih Pak Teddy atas opininya. Baik Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan opininya. Saya Anita Wijaya.